Jaga BK mempersembahkan training eco farming bersama Haji Mamunir. Mari kita sambut pembawa acara kita, Bapak Raden Hari Suharyadi. Hore! Pagi. Oke. Saya mau cek dulu nih semangatnya untuk yang sebelah sini dulu. Selamat pagi. Wes, beda sendiri dia. Oke, kayaknya satu tim ini ya. Oh, pantas kan. Oke, kalau gitu kita aduin aja sebelah sini. Selamat pagi. Oh, apa satu gerbong semua ini? Oh sama ya? Oke, nggak apa-apa. Kita anggap aja kita semua keluarga, benar ya Bu ya? Pak, ya oke. Nanti buat Bapak spesial nih Pak. Saya sambil loncat gimana? Oke, yang tengah juga. Selamat pagi. Oke, beda tim, nggak 3 kali. Enggak, oke siap. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih ada yang belum hadir, kita bukan untuk segera dimulai. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ada yang jauh dari Cikarang? Bapak dari mana Pak? Bengkulu ya Pak? Masya Allah. Nginep di sini atau gimana Pak? Oplos juga. Oke. Bapak? Pondok Gede Pak? Oke, Masya Allah. Naik apa Pak kesini Pak? Pakai motor, Masya Allah, tepuk tangan. Naik motor loh Pak. Berangkat dari Sumo mungkin ya? Masya Allah. Nyari-nyari gara-gara eco farming. Sebenarnya ada apa sih sama eco farming ini? Kok bisa jauh-jauh nyampe ke sini gitu loh? Padahal saya lihat ini Bapak Ibu nggak ada muka-muka petani juga gitu loh. Kok mau ngapain gitu loh? Biasanya kan yang hadir itu petani pengen tahu nih gimana sih cara pupuknya gitu. Ternyata PT BASE memang beda. PT BASE membuat sebuah formulasi yang kayak anak muda kayak saya sekarang aja nih sampai turun ke sawah coba. Gara-gara eco farming coba. Gitu. Aplaus buat eco farming. Siap Bapak Ibu. Demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama, alangkah baiknya kita tetap melakukan protokol kesehatan. Tetap memakai masker. Bapak Ibu, saya cek semua pakai masker Pak ya Bu. Yang nggak pakai silahkan segera dipakai dulu dan jaga jarak. Dan nanti ketika istirahat atau lagi apapun dimohon untuk tidak saling bersentuhan, apalagi yang bukan muhrim gitu. Ini kalau misalkan saya bagi Ikhwan dan Akhwat, kayaknya bakal bosan kebanyakan bapak-bapak semua nih. Oke, nggak apa-apa, karena jauh-jauhan juga aman Pak ya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya tadi udah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Raden Hari Suharyadi. Saya juga mitra PT BASE gitu. Alhamdulillah, eco farming ini memang wasilahnya itu luar biasa. Bapak Ibu tepat sekali jika mempelajari eco farming ini. Karena kenapa? Ini semua udah mitra semua kan ya? Ada yang belum? Soalnya saya registrasi ada 2 mitra yang belum registrasi tuh, yang belum mitra. Yang mudah-mudahan segera kita doakan untuk bisa bermitra. Amin. Nah, kembali tadi, eco farming ini gampang Bu Pak untuk tembus ke perusahaannya atau bahkan ke petani aja bisa sekelas perusahaan. Contoh, Bapak Ibu datang ke petani. Petani itu rata-rata yang saya kenal di Cilamaya, di daerahnya Pak Haji Munir. Itu satu petani aja bisa nyampe 5-12 hektar. Gitu. Sedangkan kebutuhan 1 hektar berapa Bu untuk eco farming? Saya cek nih. 10 ya. Itu mantap ya. Mantap lah. 10 produk kita bisa jual langsung gitu. Dari air tebu. Ini air tebu ini Pak. Cuman hati-hati, air tebu ini kan kalau tertutup rapat dia akan mengeluarkan ledakan. Makanya ini kalau ini tutupnya biasa aja. Tapi kalau di bawah ya kita kencengin aja. Nah ini sangat baik dan mengandung
karbon yang tinggi. Sementara untuk makanan bakteri yang terbaik ya yang alami. Jadi molase semacam gula-gula yang ditaruhkan itu bukan nggak boleh, cuman namanya buatan, bisa aja mengandung pengawet ataupun dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti prosesnya seperti apa. Yang jelas molase itu yang hitam kayak kecap itu limbah dari pabrik gula. Gitu. Nah, kenapa saya ambil pilihan yang alami? Itu yang terbaik menurut saya, yang mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman yang sudah pakai. Ternyata memang lebih bagus. Jadi kalau tadi molase itu limbah, ini aslinya tebunya. Ini air tebu yang digiling itu tukang es. Ada ya, tapi jangan pakai es. Kalau pakai es jadi tebus. Kalau nggak pakai es kan tebu. Nah, ini yang satu lagi air kelapa. Air kelapa juga tukang es kelapa banyak. Ini ada gasnya juga sama, Pak. Jadi semakin tinggi gasnya, kalau kita mainan balon ini paling gede balonnya, jadi mana tebu atau kelapa? Kelapa muda sama kelapa tua sama aja, Pak. Ya, Bapak senangnya muda apa tua? Gitu ya. Nah, sebenarnya nggak masalah, Pak, mau muda. Nanti kalau saya bilang harus yang warnanya hijau, lah nyari lagi susah lagi, ya kan? Makanya kelapa muda, tua sama saja. Nah, ini kenapa jadi rekomendasi air tebu dan air kelapa, gitu kan? Sebagai pelarut, karena ini mengandung C organik atau karbon yang tinggi. Kelihatan nanti dari ininya gelembung aktivitas dari ininya, gasnya tinggi. Cuman kita juga perlu lebih mendetail kalau kita kata nih mana yang bagus larutan gitu kan, antara tebu, air biasa, apa air kelapa. Kita tes saja, silakan Ibu, tapi hati-hati Bu ya. Ini nanti caranya, ini kan sudah nyolok nih ya. Nah, jadi jangan sampai terpegang, cukup ininya aja. Nanti kan dia akan terangnya seperti apa. Lalu, ya, ini tata sama saya Ibu nanti. Setelah diuji, kita ambil dulu, cabut dulu, dilap dulu ininya. Kan nanti bekas ini, paham ya Bu ya? Begitu nanti ketiga-tiganya. Silakan dengan Ibu siapa? Rahati. Silakan Bu kalau mau coba. Lap dulu boleh. Jangan dicolokin dulu Pak, kasihan. Takut kesetrum. Hati-hatinya di sini. Ya. Yang mana dulu? Air biasa dulu atau air tebu dulu? Air biasa dulu. Coba lihat. Nah, begini Pak, air biasa ini. Dipoto kalau perlu atau di video boleh. Dah cukup. Kebut dulu. Ini semakin terang berarti garam mineral semakin tinggi. Artinya tingkat mineralisasinya lebih banyak, lebih bagus. Ya ini kelapa itu. Wah. Kelihatan Gampang ya. lagi. Jadi ini kenapa air kelapa ditambah kayak Ekopaning, terangnya kayak apa nantinya? Iya. Belum pernah Ekopaning belum. Baru air kelapanya doang. Ini bawa ke air aja. Oh iya, ganti. Ganti tisunya katanya biar steril. Kita bandingin dengan tebu Pak, terangkan mana coba ya? Iya. Muhammad. Terang mana Pak? Kelapa. Kelapa kan? Iya. Jadi kita simpulkan kelapa yang paling bagus. Kelapa. Iya, biasa. Nah, ini Dan kelapa di mana-mana ada kan? Iya. Gampang nyari. Jadi bisa di. Iya. tukang es kelapa. Bukan, maksudnya gini Pak, takutnya tidak steril. Kan namanya kelapa yang ada di tukang apa ya, kupas kelapa itu yang santan tuh, kan dia teroksidasi dengan udara cepat basi. Pokoknya namanya kelapa harus yang langsung baru dikupas masukkan. Air kelapa ya Pak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ditanyakan dari praktek ini? Silakan Pak, Bapak yang di sana. Dari barusan yang dipraktekkan,
kan dari sasaran pupuk ekofarming kan ada dua, terhadap akar dan daun. Ya. Dari ketiga air ini yang apakah sama, misalkan satu untuk kelapa itu untuk ke lahan dengan ke daun tuh bisa untuk satu air yang sama, atau khusus misalkan untuk ke akar pakai air kelapa, ke daun pakai air apa gitu, biar tetap optimal pupuk ekofarming gitu. Ya. Makasih. Jawaban saya begini. Kalau untuk tanah dianjurkan di antara dua pilihan, yaitu tebu sama kelapa. Ya kan? Karena mengandung karbon tinggi. Tapi jangan salah, kelapa itu juga mengandung sitokinin dan auksin, di mana itu zat perangsang untuk daun, buah dan bunga. Jadi artinya bisa juga buat tanaman, dengan catatan jangan difermentasi, langsung 15 menit aja. Iya. Ya, itu Pak, yang sering ke cabai itu biasanya terlalu banyak zat gula, molase terutama. Nah gula, insya Allah kalau yang alami nggak masalah sebetulnya. Kalau yang alami sering terjadi seperti itu karena pakai gulanya gula yang tadi itu dapat dibikin pakai air panas dulu, ya kan? Terus dituangkan lagi, apalagi masih panas-panas dituangin, mati lagi lah bakterinya juga, kan bisa begitu. Kalau ini kan nggak usah dipanasin, Pak. Ya kan, air tebu sama air kelapa sudah cukup. Berarti kalau yang air yang namanya air penambang biasa berarti itu boleh tidak dipakai semuanya pada hari itu, boleh bisa disimpan. Bisa disimpan ya, bisa disimpan. Kalaupun disimpan itu sampai berapa hari? Jadi begini Pak, jadi kita jangan terjebak dengan rumusan 1 tub 1 liter. Kalau Bapak butuhnya setengah liter, ya lautnya setengah aja, sepotong. Ya. Jadi tubnya itu jangan mentang-mentang 1 liter, cari dia kelapa yang 1 liter juga, ya udah. Kalau perlunya cuma setengah liter, beli air kelapa yang setengah liter, itu dipotong 2. Sisanya diminum ya. Sisanya itu lebih baik disimpan dalam bentuk padatan. Itu bisa 4 tahun. Jadi boleh tanya bentar Pak Haji. Bentar, nggak laku-laku dong. Terus kalau bisa, kalau ada sisa, jangan disimpan, sebaiknya mah buang aja, dibuang, disemprotkan ke, habiskan maksud saya, dihabiskan. Jangan difermentasi ya. Kalau fermentasi khusus untuk ke tanah, Pak. Kenapa fermentasi itu diperlukan? Karena posisi, mana contohnya nih, ini yang terbuka aja. Jadi di sini ketika posisi begini, bakteri sedang pasif, atau kalau bahasa kita sedang tidur lah. Nah, ketika dirautkan dia bangun tidur. Nah kalau bangun tidur biasanya lapar. Nah lapar dia perlu olahraga, makanya aktivitasnya terus. Intinya bagaimana si bakteri supaya sehat. Supaya sehat, dia perlu makanan yang bergizi. Tapi insya Allah kalau air kelapa sama air tebu nggak ada ceritanya orang kena diabetes. Yang kena diabetes itu kan gula-gula lain kan. Nah kalau alami nggak ada ceritanya. Karena takarannya sudah alami dari Allah Subhanahu Wa Taala yang, ya kan. Jadi bakterinya akan lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Dan kenapa difermentasi minimal 3 malam? Dia membelah diri, baikkan fotokopi duplikasi. Yang tadinya jumlahnya ada 5 jadi 25. Kalau 5 kali 5 kan gitu kan. Jadi ini yang tadinya sekian ribu jadi sekian ratus ribu. Nanti pekerjaannya makin banyak. Bisa dibayangkan nyapu halaman 5 orang dengan 50 orang lebih cepat mana. Jadi proses perbanyakan bakteri itu melalui proses fermentasi. Minimal 3 malam. Cuma kita harus tahu nanti sistem kerjanya. Ini sebenarnya materinya udah ke praktek yang berikutnya Pak. Jadi karena memang di sini ada ini nanti kan ada respirasinya nih. Nah, karena 2 botol inilah yang akan ini aman kalau ini disimpan lama juga begini posisinya. Nggak meledak. Karena nanti gasnya itu masuk ke sini, timbul gelembung air sini. Gitu, Pak. Oke, jadi pertanyaannya di nambah nih nantinya. Selesai. Nanti Pak, saya kasih nih satu lagi. Praktek dulu ya Pak ya. Oke. Satu lagi tinggal tanah ya. Tanah. Tanah kita mau manfaatin tanah yang ada kita tes atau mau bikin lagi? Yang ada aja Pak ini Pak.
Yang ada, ya udah kalau yang ada kita tes yang ini. Tapi setelah itu baru tambahin ekofarming ya. Siap. Nah, berarti 2 tanah ini yang tadi tanah apa namanya nih? Pasir. Pasir ya. Oke, bawah ya. Oke. Silakan Pak. Siap. Udah dilap Tadi belum? udah dilap belum? Udah dilap Tadi? belum? Udah dilap tadi ini. Udah. Udah. Pastikan lagi Yakin? aja, pastikan lagi. Yakin, bismillah. Nah, ini udah bagus berarti tanahnya. Ngeri. Ini nih yang ada organiknya belum? Bukan. Bukan ya. Ini Udah bagus. tanah sawah Pak Haji Munir kali ya. Iya. Cabut dulu Pak, cabut dulu. Itu kan masih netral. Bismillahirrahmanirrahim. Kok terbalik? Terang mana? Sama yang tadi? Yang kedua ya. Ini udah mengandung bahan Organik. Oke. apa kita coba dengan tambahin itu? Ke farmingnya? Udah cabut Pak, cabut dulu aja. Biar aman sekalian dilap dulu ininya. Minum tuh. Minum Pak. Kita takut ketuker ya Pak ya, benar kan? Dua-duanya ditambahin ekofarming apa jangan? Salah satu aja. Dua-duanya tuh nggak pakai organik. Dua-duanya. Yang mana? Yang itu kayaknya. Kocok dulu. Cocok dulu. Oh, hati-hati Pak. Nah, cukup. Dekat dulu kan kita aja. Pakai dosis takaran rupanya. Berapa itu? Berapa tuh Pak? Berapa takaran? 2. Boleh lah. Oh, boleh. Ini sudah campur apa ya kemarin nih? Air kelapa atau gula? Belum. Ekofarming. Ekofarming belum campur. Ini langsung ekofarming yang sudah saya pakai air biasa itu Pak. Oke siap. Dua-duanya dong pakainya. Satu-satu apa dua-duanya? Pengen dua-duanya Pak. Nggak ada bedanya. Terangnya nggak ada bedanya. Kasih. Urus syariat harus tepat. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu akan sampean yang terbaik. Luar biasa. Selamat buat Bapak. Jadi akan bedanya tuh pakai organik ya, bahan Iya. organik. Nanti seperti apa terangnya. Ayo kacau. Habis ini closing ya kan. Wah, keren. Iya, keren. Bismillah ibu-ibu ya ini. Untuk luxury 1 miliar. Amin. Bismillah. Ke dalam mah terlalu dalam atau gimana? Ya sedikit lah. Belum. Sekarang yang makin lama makin terang nih. Terang. Oh Ya, iya. bertahap. Tahap. Ya. Oke. Ini pilih. Belum kecampur kali Pak. Pilih ini. Terang terus. Terus terang. Makin lama makin terang. Iya bapak ibu ya. Mas, Cabut dulu, lupa. Pak. Ntar lu ketika dapat malah dapatnya terus. Pakai tisu lain lagi. Nah, Terang mana? Saya terang ini deh. Iya, kebalik kali tadi. Ekofarmi seharusnya yang itu jangan dua-duanya baru beda. Yang itu organik. Iya. atau mau dicoba baru pakai tanah yang baru. Iya, boleh. Sebenarnya tanahnya pilihannya banyak. Ah. Ada tanah merah. Nah, ada sekarang tanah- kan tadi sawah udah nih. Ini Oh, saya tanah sawahnya merah. saya udah organik sih masalahnya. Nah, oke. Oh, iya. Tanah merah. Langsung di situ aja Bu Haji atau gimana? Udah. Langsung ke sini aja. Lanjut lagi dengan tanah merah. Iya. Lagi aja nih. Boleh pakai ini. Harusnya dengan tanah yang sama lagi. Ya. Harusnya dengan tanah yang sama. Iya, ini Iya, sama semua merah semua. sama tanah sawah sama ini kan ada organiknya.
Tarah. Oke, yang satu. Itu kan Oh, ada oh kita kasih kesempatan yang pertama di jauh ini. tanah liat. Oh, ini mas. Yuk. Ini langsung aja praktiknya sekian pelarutan apa enggak nih? Bisa langsung pak. Ya, langsung aja biar sekalian ya, nanti materi terakhir ya. Ini langsung ada Pak, siapa namanya, Pak Joni? Silakan Pak Joni kalau mau dicoba, maksudnya dibantu. Haji, itu pengaruh nggak? Misalnya tes itu kalau misalnya dia terlalu semakin ke dalam ini masih perang. Ini cukup ya. Bisa pengaruh. Mungkin masih tadi kan ada mungkin sebelah sini kurang Ya kurang ke dalam memang ya. perang. Ya. Kita saya pernah mencoba kalau misalnya ini sedikit itu dia kurang perang, tapi dimasukin ke dalam lebih perang. Ya, karena peresapannya juga tidak di bawah. Pak Haji, Ya. nunggu ini boleh tanya? Ya boleh Pak, silakan Pak. Ya gini Pak Haji, kan selama ini kita tahunya eco farming itu di medsos, di Ya. YouTube banyak teman-teman kita kan menggunakan air biasa dengan Gula merah. atau gula merah seperti itu. Nah, ya tidak ada yang baku dalam hal ini dari PTPS memberikan ke mitra-mitranya bahwa yang paling baik adalah misalnya dengan air kelapa seperti itu kan. Jadi merata semua. Sinergi. Eco farming. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan alamnya juga satwa dan seisinya, mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani layak bahagia, nah hasil kebunnya melimpah, dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, kuatkan misi, demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan eco farming alam kembali indah. Dengan eco farming hasil bumi melimpah. Berkat eco farming petani hidup berkah. Karena eco farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Dengan eco farming alam kembali indah. Dengan eco farming hasil bumi melimpah. Berkat eco farming petani hidup berkah. Karena eco farming bumi pun subur, petani makmur. Dengan eco farming alam kembali indah. Dengan eco farming hasil bumi Terima kasih sudah menonton video YouTube saya, Haji Makmur Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, agar video ini terus berkembang dan bermanfaat. Salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petani makmur.